Nisa Khaira Umi. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang aliran energi dan materi dalam suatu ekosistem. Materi yang pertama yaitu aliran energi. Aliran energi dapat terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem, yang berarti terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya. Aliran energi dalam ekosistem dapat dilihat melalui rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Aliran energi yang pertama melalui rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Perhatikan gambar ini. Pada gambar ini terdapat rumput yang berperan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang berfungsi sebagai konsumen satu. Belalang dimakan oleh katak. Katak berfungsi sebagai konsumen dua. Katak dimakan oleh ular. Ular berfungsi sebagai konsumen tiga atau konsumen puncak. Ular mati diuraikan oleh dekomposer, yaitu jamur. Aliran energi selanjutnya yaitu melalui jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan, membentuk suatu jaring-jaring makanan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Aliran energi yang ketiga yaitu melalui piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Demikian pula jumlah energi terbesar terdapat pada dasar piramida. Komposisi biomasa dan energi ini semakin ke atas semakin kecil, karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat tropik. Dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini. Pada tropik 1 terdapat produsen, tropik 2 terdapat konsumen 1, tropik 3 terdapat konsumen 2, dan tropik 3 terdapat konsumen 3 atau konsumen puncak. Materi selanjutnya yaitu aliran materi. Aliran materi yaitu materi dari tanah dan air serta udara masuk ke produsen dan konsumen, kemudian oleh pengurai dikembalikan lagi ke dalam air, tanah maupun udara dalam bentuk mineral-mineral dan gas yang diambil lagi oleh produsen. Aliran materi pada ekosistem dapat dilihat pada siklus air, siklus oksigen dan karbon dioksida, serta siklus nitrogen. Yang pertama yaitu siklus air. Pada makhluk hidup, air kembali melalui proses penguapan dan pernafasan. Siklus air terjadi bila air laut menguap dan membentuk awan, kemudian mengalami proses pengembunan menjadi hujan. Selanjutnya hujan jatuh ke bumi. Air hujan sebagian meresap ke dalam tanah menjadi air tanah, sebagian lagi mengalir ke sungai, danau, kemudian ke laut menjadi air permukaan. Uap air dari sungai, danau, dan laut tersebut membentuk awan lagi, dan seterusnya. Hewan memperoleh air dari air minum dan makanan yang mengandung air, sedangkan tumbuhan memperoleh air dari tanah melalui akar. Yang
kedua yaitu siklus oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida dari pernafasan diambil tumbuhan untuk proses fotosintesis yang kemudian disimpan dalam bentuk senyawa organik. Senyawa organik ini dimakan konsumen. Jika makhluk hidup mati, maka senyawa karbon dalam tubuhnya akan diuraikan oleh pengurai menjadi senyawa anorganik yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan seterusnya. Penguraian karbon dalam tumbuhan dapat terjadi sangat lambat, sampai jutaan tahun, yang akhirnya terbentuklah batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Siklus oksigen berhubungan langsung dengan siklus karbon, yaitu terjadinya pernafasan dan fotosintesis. Siklus nitrogen adalah suatu proses perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen yang kemudian berubah menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lain. Contoh siklus nitrogen yaitu pertumbuhan tanaman memerlukan nitrogen dari dalam tanah yang diserap melalui akar. Nitrogen ini tersedia dalam bentuk ion nitrogen. Selanjutnya akan direduksi oleh tanaman menjadi ion nitrit. Kemudian ion nitrit diolah menjadi amonium ion yang masuk ke dalam asam amino atau nuklea menuju klorofil. Saat makhluk hidup mati, baik itu tumbuhan, hewan, atau manusia, serta termasuk kotoran makhluk hidup akan melepas nitrogen organik. Nitrogen ini akan dikonversi oleh bakteri menjadi amonium. Proses ini disebut dengan mineralisasi. Sekian video kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum